Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani wa akhwati fillah, alhamdulillah kita sampai di sore asar hari Ramadan yang kedua, 27 atau 28? 27 ya. Malam ini malam 28, malam besok malam 29, insyaallah puncaknya malam besok ya. Dan sore ini sebelum kita tasyakuran berbagai khatam zikir, khatam Quran, khatam salawat, kita seperti biasa, salah satu wirid kita adalah ngaji. Tidak hanya wirid zikir tapi juga wirid ta'allum ya. Kita masuk kepada kaidah yang diturunkan Maulana Imam Khawaja Abdul Khaliq Al-Ghajdawani yang keberapa sekarang? Yang ketujuh. Kalau sudah 7, 8 langsung masuk nanti wukuf ya. Yang ketujuh, karena Sidi Abdul Khaliq Al-Ghajdawani berbahasa Arab dan Persia, walaupun dia orang Uzbek ya, tapi pendatang dari Malta, belum merumuskan dalam bahasa Persia ya. Sebelumnya mari kita kirimkan surah Al-Fatihah untuk baginda Nabi Muhammad SAW dan silsilah zikir kita dari semua aulia-aulia Allah, wabil khusus dalam konteks ini adalah Sadat Tariqah Naqsyabandiyah. Al-Fatihah. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Kaidah yang ke-7 dari kaidah Naqsyabandiyah yang coba kita review dari awal. Yang pertama apa? Hushdar dam, berarti menjaga nafas, dari nafas ke nafas selalu ingat Allah. Yang kedua, nazar berqadam, menjaga pandangan supaya tidak cenderung kepada dunia ya. Maka dibuat simbolnya menggunakan khirqah, kain itu simbolnya. Yang berikutnya, safar dar watan, melakukan rihlah mencari guru, lalu khidmat dan bersohbat ya. Kalau orang cari guru mudah, tapi yang mau bersohbah, yang mau berkhidmat itu nggak banyak. Malah banyak murid yang merasa terbebani oleh gurunya, takut dibebani, takut nanti nyusahin hidupnya. Nah, itu belum sah safardar watannya ya. Tapi tenang aja, syaikhuka man la yut'ibuka, kata Imam Al-Mursi, diulang kembali oleh Imam Mu'tail As-Sekandari. Gurumu itu tidak akan pernah membuat kamu merasa dibebani. Justru kamu senang diberi beban. Itu guru. Berarti udah ketemu gurunya kalau sudah ketemu orang begitu ya. Tapi kalau datang ke dia berat, khidmat kepada dia kayaknya susah, mungkin kita belum tasdik kepada keilmuannya sehingga sulit ya. Ini khawatir nanti terganggu pekerjaannya, terganggu waktunya. Yang ada kita yang ganggu guru, bukan guru yang ganggu kita ya. Jangan salah ya, jangan keliru. Ini safardar watan. Berikut khalwah dar anjuman. Nah, maka berkhalwat dalam keramaian. Kalau khalwat di surau biasa, sudah punya tempat khalwatnya. Nah, namun dituntut, kenapa zikirnya zikir khafi? Supaya nanti dalam keramaian, dalam kesibukan harian, dalam kesibukan bekerja, berbisnis, berusaha, tetap hatinya terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya khalwat dar anjuman. Maka apakah dia laki atau perempuan? Jika dia orang yang hatinya selalu terhubung kepada Allah, keadaan apapun, maka dia disebut rijalun, lelaki, pejantan ya, meskipun dia seorang perempuan. Dan sebaliknya, ini bahasanya masih halus. Kalau bahasa hadis Nabi lebih kasar ya. Berarti orang-orang yang suka lalai,
gampang tersita pikirannya oleh dunia, dia itu walaupun dia laki-laki, dia perempuan. Kalau perempuan ya double, ya. Kalau Nabi menyebutnya masalul ladzi yadhkur rabbahu wal ladzi la yadhkur rabbahu kal hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang ingat Allah dan yang tidak ingat Allah seperti orang yang hidup dan yang mati. Berarti orang yang lalai ini bangkai berjalan, mayit berjalan. Itu bahasa yang lebih kencang, ya, di Sahih Bukhari. Lalu yang berikut apa tuh? Nomor berapa? Nah, zikir lisan dan kalbu yang beriringan. Maka ketika tadi kita praktek ba'da salat la ilaha illallah, ikutin irama imamnya. Imamnya memanjangkan ilaha illallah, ikuti. Nanti gemanya akan dahsyat. Kalau imamnya memendekkan baca Allah, ikuti juga. Jadi jangan buat pola sendiri. La ilaha illallah. Nah, imamnya itu benar itu. Kalau imamnya baca cepat, la ilaha illallah, ikutin saja. Nanti akan ada energi yang luar biasa dari suara itu. Ya. Seperti suara lebah, begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya nomor ke-6, ya, kenapa kita sering baca ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi? Karena bermakna meluruskan niat. Banyak orang mencari guru supaya sakti, ya, ada juga yang cari guru backup supaya naik pangkat, ada juga macam-macam lah, ya. Kalau sudah ketemu kaidah ini, hilang itu semua. Dia berguru murni karena ingin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena ingin mencari backup dunia. Betapa dimurkainya seorang hamba mencari wali Allah, mencari wali akhirat untuk menjaga aset dunia. Ya, itu kekonyolan yang zahir hari ini, dan banyak. Ya, beberapa politisi ada yang begitu, sengaja mengundang syekh-syekh, kiai-kiai untuk wiridan di tempat dia supaya aman. Ya, paling aman sebentar, nanti juga ya ketangkap, ya. Dia lebih takut kepada pengadilan dunia daripada pengadilan akhirat, ya. Lalu yang ketujuh, ya, ini yang masuk pada sore ini, nagah dasht, ya. Apa arti nagah dasht? Kalau kampungnya Buya Aldomi baca ini nakah, tidak menakah, nagah dasht. Saya ingat saya begitu cara bacanya. Apa artinya? Muraqabatul khawatir. Selalu memperhatikan lintasan-lintasan pikiran dan hati. Nah, bagaimana caranya? Nah, itulah gunanya latihan zikir nafas, nafi isbat. Kalau itu mesti suluk dulu, itikaf dulu baru dikasih, ya. Tapi ada jalan pintas di tarekat Samaniyah, ada, nggak perlu suluk khalwat, suluknya dar anjuman, ya. Kecuali kita pakai jalur Naqsyabandiyah Muzhariyah, bisa. Kalau Naqsyabandiyah Khalidiyah biasanya suluk dulu, khalwat dulu, suluk khalwat, ya. Tapi kalau ada guru yang dia berijtihad, mungkin muridnya tidak mungkin dapat cuti, tidak mungkin dapat libur, tapi muridnya mau berkomitmen mujahadah, ya, bisa-bisa aja diberi di luar khalwat. Tergantung gurunya, kan gurunya yang punya SIM, surat izin mengajar, ya. Kalau ada yang protes sama siapa dia, ya? Itu guru sudah punya otoritas untuk mengajar, walaupun yang lain tidak sepakat, ya. Nah, caranya bagaimana? Nah, dalam nafas ditahan, itu kemudian kita memperhatikan apa yang masuk lewat pikiran, yang masuk lewat hati, ya. Dan dahulu mereka kalau latihan zikir begitu,
mulai dari ba'da subuh, diam bentuknya, tapi nafasnya tidak terdengar naiknya, tidak terdengar turunnya, tidak terdengar dia menarik nafas, tidak terdengar dia mengeluarkan nafas. Dia selalu memperhatikan, karena syaitan itu bisa masuk pada pembuluh darah. Tapi ingat, syaitan tidak sanggup masuk melalui nafas, karena nafas ini milik Allah, langsung mutlak. Kalau darah, Allah sudah diberikan hak kepada syaitan. Jadi iblis itu yajri majrad dam, sungguhnya syaitan mengalir dalam pembuluh darah. Maka kedekatan kita kepada Allah jangan sebatas mengenal hakikat darah. Kalau orang hanya mengenal hakikat dirinya yang zahir sampai kepada darah, nanti masih mendapat tembus oleh syaitan. Dia harus mengenal, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepadanya, lebih dekat daripada habl, saluran, warid, yang warada. Apa arti yang warada? Yang dia mengalir, dia naik turun, keluar masuk. Ya, kalau boleh diterjemahkan secara umum, itu adalah saluran nafas. Ya, lebih dekat dari itu. Lebih dekat Allah, lebih dekat kita daripada nafas kita sendiri. Kalau terjemahan biasa, pembuluh darah, nadi, ya itu terjemahan, boleh-boleh saja. Kalau tafsir, masih bolehlah kita berbeda, ya. Nah, mereka biasanya menjaga qalbunya, yahfaz al-qalba an khudurir aghyar min tulu'il fajri ila dhahwatil kubra ala wajhin takunul quwwatul mutakhayyilah fi tilkal muddah ma'zulatan 'anil amal, ya. Dan selanjutnya, jadi caranya mereka membaca satu kalimat zikir yang diajarkan gurunya, lalu dijaga. Ini sebenarnya kurikulum antum sekarang yang lagi latihan sebagian, 70% kan itu. Yang lain masih lataif, jangan cemburu dengan wirid orang lain. Itu hanya sekedar latihan. Tujuan zikir itu hanya ingat. Bisa orang ingat lewat lataif, bisa ingat lewat nafi isbat. Yang penting ingatnya, bukan tekniknya. Ya. Jadi kalau teman kita sudah tahlil, sudah nafi isbat, kok saya masih lataif? Gak ada masalah. Ini Imam Alauddin hanya mengamarkan ilahi anta maksudi, nggak pakai nafas, nggak pakai ini, pakai baca aja. Bertahun-tahun, nggak ada masalah, dia nggak protes. Tapi murid sekarang kan manja-manja, ya, minta-minta. Ya. Masa saya belum diberi gitu. Kalau dulu nggak ada begitu. Dulu orang ngamalin zikir ismul zat, ismul jallah itu bisa 6 tahun. Hanya nama Allahnya, satu titik kolbu. Wah, sekarang kalau sudah 10 hari mesti nambah. Oh, bahkan kalau itikafnya cuma 10 hari, 3 hari udah minta nambah gitu. Seperti sekolah negeri aja, masuk kelas swasta. Kita nggak begitu. Kurikulum ini bukan untuk diotak-atik seperti itu, ya. Barangkali itu sebabnya kenapa zikir-zikir kurang bernatijah. Kurang bernatijah, apa arti natijah? Berbuah, berhasil. Karena mengejar target. Biasa aja, ya. Istiqomah aja. Pulang nanti kembali lagi zikir lataif, ya. Sekali sehari itu. Kalau nggak sekali seminggu, aduh sulit sekali. Sekali seminggu, ya. Kalau khatamnya minimal sekali seminggu, tapi diisinya tiap hari, ya. Yang berikut, yang nomor berapa? Yaddash, ya. Yaddash, bacanya yod. Yaddash itu al-maksud min jami'i ma sabaq. Semua yang tadi itu, wa huwa ibaratun anil hudur ma'al haq. Tujuannya cuma satu, hadir hati merasakan Allah Ta'ala ala wajhiz zauq, bukan berdasarkan analog seperti para filsuf atau ahli kalam, ahli akidah, mana dalilnya, mana analognya. Itu berdasarkan dalil akli atau nakli, tapi lebih real berdasarkan zauq. Apa arti zauq? Jadi cara merasakan Allah itu, cara mengenal Allah itu ada hissi,
Satu, empirik. Apa bukti Allah ada? Ada alam semesta. Nah, ini ilmu kalam namanya. Hissi dan akli. Jadi dia dari alam ini dipindahkan kepada akal. Jadi satu paket itu. Mungkinkah ada bangunan tanpa ada yang membuat? Nah, bangunan itu fisik. Lalu dibuat analog. Apa analognya? Kias. Jika bangunan ini ada yang buat, masa seperti bumi ini tidak ada yang buat? Nah, masuk kepada akal. Jadi hissi masuk kepada akli. Itu ilmunya ahli kalam, ahli akidah. Ya, paling hebat jadi singa aswaja. Ya, debat-debat mulu, Tuhan di langit, apa di aras, bertempat, apa nggak di tempat, paling gitu aja debatnya. Masih mau debat begitu? Terdebat istawa. Ya, masa lalu kita lah ya. Buya Asfi tuh tukang debat dulu, sama mana? Ya, tapi kalau Buya Asfi lebih serius debatnya, sampai dibawa-bawa ke dalam Facebook dan mimpi. Ya, dan itu sudah banyak makan korban dari masa ke masa. Masa kita mau ngulang lagi? Nah, kami cukup pengalaman aja, sudah ngalamin itu. Sekarang udah ketemu, ternyata istawa itu bukan untuk berdebatkan. Kata ia, tangan di Quran itu bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk dirasakan. Nah, makanya muncul yang ketiga, zauq. Dan ini tidak mungkin kecuali jalur tasawuf. Maka saya menghimbau kepada orang-orang yang lagi sibuk mempersiapkan dirinya jadi singa aswaja, udah cukup, ya. Antum pelajari ilmu zauq. Ya. Ujungnya nanti qaswatul qalb. Debat-debat itu ujungnya nanti keras hati. Mesti belajar ilmu zikir kepada ahlinya, ya. Biar nggak sibuk lagi sama orang. Jadi debat itu sibuk sama orang. Kalau zauq kita sudah sibuk, ternyata mengalahkan diri sendiri aja nggak kuat. Duduk sebentar, coba ustadz loh, duduk sebentar kalah sama yang awam. Ini terbukti di surau ini, yang ustadz, yang tamatan pesantren, tamatan sekolah Islam, kalah sama yang umum. Ini surau ini saksinya. Ya, awal-awal hari apalagi ya hari ketiga udah mulai sama. Ya, kok kalah gitu? Berarti benarlah yang disebut oleh Imam Ghazali itu, Fakhruddin Ar-Razi dan sebagainya. Jadi mereka ketika menyesali dirinya dulu suka berdebat itu ketika sudah masuk ke tasawuf, bukan kembali ke kelompok yang suka debat lagi. Ya. Nggak usah kita sebut lagi kelompoknya, nanti marah lagi dia. Nah, masuk ke dunia ruhani. Zauq itu tempatnya di kolbu dan ruh. Kalau qiyas tempatnya di akal. Kalau empirik tempatnya pada indera yang 5. Nah, ini sudah masuk kemana? Zauq itu masuk ke dalam kolbu. Zauqnya kolbu itu belum selesai, masih ada zauqnya fuad. Orang kalau sampai pada zauqnya fuad, Allah kasih dia penglihatan alam lain. Kita ini ada zahir batin. Kalau antum masuk ke dimensi batin, yang zahir ini jadi batin, tapi yang di alam sana menjadi zahir. Itu kata Imam Ghazali dalam kitab Ar-Risalah Al-Laduniyah. Jadi itu bukan kalam Ar-Razi ya, itu kalam Imam Ghazali. Katanya bertasawuf Imam Ghazali, tapi nggak mengakui itu dan menganggap itu halu. Ya, kita meragukan orang-orang yang bela-bela thariqat mu'tabarah, tapi tidak percaya bab ini. Ya. Nggak bisa membedakan antara halu dengan mukasyafah ilahiyah. Nah, lalu ada lagi zauqnya sir. Sir itu zauqnya sudah mulai sifatnya al-ilm al-laduni. Jadi Allah sudah mulai ngajar dia. Nah, orang seperti inilah yang disebut dengan maktabah. Dia adalah library. Dia adalah perpustakaan yang hidup dan berjalan. Nah, mereka itulah kalau ummi, tetap saja tidak ummi, itulah baginda Rasulullah SAW dan pewaris-pewarisnya. Maka jangan heran, banyak mursyid-mursyid nggak sekolah. Kalau ngomong tauhid, lebih canggih beliau dari kita-kita yang sekolah-sekolah ini. Ya,
dan menyebutkan istilah-istilah yang istilah itu hanya kita temui di kitab-kitab tua, tapi dia bisa mengatakannya karena mereka langsung diajar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, semoga kita dimudahkan Allah berguru kepada mereka, apalagi sampai kepada zauq ruhani. Itulah zauq yang tak terbatas, tak berwarna, tak bertempat, yang tak berlimit. Zauqnya kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebut zatiyun, orang-orang yang sudah fana dalam memandang, dalam mengingat zatullah tabaraka ta'ala. Nah, lalu ada yang disebut wukuf zamani. Sudah berapa? Wukuf zamani. Ini sudah dijelasin sama Buya dulu ya? Belum ya? Innal wukufa az-zamaniyya alladhi huwa halu ahli at-tariqah wa ra'su mal as-sa'irin ila 'alam al-haqiqah ibaratun an kawn as-salik waqifan ala ahwalihi fi kulli zaman annaha mujibatun lisyukri am mujibatun lil'udhri. Ya, kata Imam Bahauddin, seorang ahli tariqah, modal dia untuk masuk ke alam hakikat itu adalah waqifan ala ahwalihi fi kulli zaman. Dia dalam setiap detiknya, jika dapat nikmat baik zahir atau batin, zahir berarti materi, batin dapat natijah zikir, lisyukri, dia bersyukur. Itu sebabnya kita setiap kali selesai zikir kita sujud syukur. Itu bukan bid'ah, itu bagian dari bab al-wukuf az-zamani. Ya, ada juga yang nanya, kayaknya dulu kami suluk nggak begitu deh. Ya karena ente nggak baca ini. Sederhananya gitu aja udah. Ya, coba baca kitab ini. Kaidah-kaidahnya kembali hidup lagi. Ya. Katanya ingin memurnikan thariqah. Diajak memurnikan malah dianggap bid'ah kita. Ya, ya sekarepmu kata orang Jawa ya. Kalau tidak mendapatkan, belum mendapatkan nikmat. Nah, kok ada orang tahu sholatnya nggak khusyuk? Mulai dia sadar, kok saya zikirnya kurang? Itu kan dia sudah mulai zikir. Jadi kalau dia belum belajar zikir qalbu, dia nggak akan pernah sadar dia itu kurang zikir. Itu sebabnya banyak orang di luar sana cukup dengan takbir-takbir sudah ngerasa suci. Cukup dengan pergerakan politik tertentu sudah merasa Islamnya paling benar. Ya. Memenangkan Allah sendiri dalam dirinya belum sanggup, gimana dia mau membela Islam? Ya. Islam itu isinya nama Allah, nama Sayyidina Muhammad SAW. Besarkan dulu nama itu di qalbu, baru takbir pakai mulut, berbuih-buih ke mulut. Tapi nggak bisa menaklukkan musuh untuk apa? Sedangkan di akhir zaman disebutkan dalam hadis Imam Hakim, hadisnya Sahihul Isnad, bahwa umat Islam menaklukkan Eropa. Ya, Bani Rum disebut. Itu cukup dengan takbir. Ini naklukin teman sesama beda partai aja nggak bisa udah. Ya, udah beda fahamnya udah nggak bisa. Ya takbir kita takbir ya bingung. Ya. Apa yang salah? Yang salah di kolbunya belum bertahta nama Allah. Masih ingat baginda Rasulullah SAW ketika pedang sampai di leher beliau, lagi musim perang, beliau rehat di bawah pohon. Ternyata ada spire, ada mata-mata yang sudah siap. Dia seperti ahli golok, ahli pedang. Dengan cepat tangkas, pedangnya sampai di leher baginda Rasulullah SAW. Hadis Sahih Bukhari Muslim. Apa kata dia? Hei Muhammad. Salah dia manggil Muhammad, itu masalahnya. Seharusnya dia nggak panggil Muhammad. Ya, soalnya hoi gitu aja ya. Karena dijemput nama Muhammad, tubuh dia dari Muhammad. Hei Muhammad, siapa yang melindungi engkau dari pedangku itu? Ya, pedang itu tercipta dari nur Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jawabannya apa? Allah. Nabi cuma jawab Allah. Coba antum yang baca Allah belum tentu kayaknya. Belum ya. Nabi membacanya dari dalam kolbunya.
Karena dirinya bergetar, getaran itu pasti memantul kepada kalbu orang yang hantam dia. Pertama baca Allah, itu pedang langsung jatuh. Diambil lagi, todong lagi, tapi kekuatannya sudah melemah. Ditanya lagi seperti itu, jawaban Nabi sama Allah. Tuh, yang begitu tuh kekuatannya, langsung dia jatuh lagi, ulang lagi ketiga, yang ketiga Nabi ambil, dibalikin. Sekarang kamu siapa yang melindungi? Langsung syahadat. Cukup kalimah Allah. Cukup kalimah Allah. Makanya zikir ini, zikir Allah, Allah itu bukan bid'ah, bukan bab daripada zikir syaitani. Ini kitabnya ada. Kalau sitoni mungkin ya, yang bilang syaitani, yang bilang bid'ah berarti dia nggak update, ya, nggak update. Kita sudah banyak bahas bahwa zikir Allah, Allahu itu bukan bid'ah, ya, itu sunnah malah. Nah, di sini al-wukuf zamani ini puncaknya nanti adalah seseorang itu sampai kepada thariqah muhasabah. Itu disebut wukuf zamani. Maka sebelum tidur, ya, jangan langsung tidur. Ingat dulu hari ini sudah salahnya apa dan minta ampun kepada Allah. Kalau pernah nyakitin orang, doa, ya Allah, tolong sampaikan maafku kepada kalbunya. Aku belum sempat minta maaf. Pernah begitu gak? Ya? Atau tidur dalam kebencian. Itulah tidur yang paling melelahkan. Orang yang tidur dalam kebencian, dalam kelalaian, tidurnya akan menyiksa. Bangunnya tidak segar. Bangunnya tidak rehat. Ya? Pasti sudah ada yang ngalamin 1-2. Tidur 5 menit, rasanya 5 jam. 1-2 sudah ada. Ya, yang belum bingung maksudnya apa itu. Ada yang tidur 5 jam, rasanya 5 menit. Di sini di khalwat ini pasti ngerasain. Ya, 1-2 adalah. Ya. Ngantuk, ya, dari jam 11 digeber terus baca 1 juz, ya. Habis itu langsung sholat, ya. Habis itu khataman. Habis itu tawajuh. Hajar lagi pakai sholawat. Nggak dikasih waktu mau rehat. Mau rehat dikit, udah azan. Ya, mumpung masih hari 27, ya. Kalau di rumah udah nggak bisa begitu antum, ya. Jadi ujungnya nanti apa? Thariqatul muhasabah. Muhasabahnya orang-orang yang ahli zikir tidak hanya dari dosa zahir, tapi juga dosa batin. Dia mengatakan, ya Allah, hari ini hatiku beberapa kali tersita selain Engkau. Hatiku dimasuki selain Engkau. Mereka sampai ke sana. Nah, nanti bedanya antum kalau sudah pulang ke rumah, mulai muhasabahnya ke sana. Kalau dulu-dulu paling saya nyakitin tetangga nggak ya? Sebatas di situ dosa zahir. Nanti lebih dari itu. Ya Allah, hari ini zikirku kurang. Qalbuku sering melayang. Nah. Yang berikut al-wukuf al-adadi. Wukuf adadi, nah ini juga berzikir dalam satu nafas dan memperhatikan bilangan zikir yang dibaca. Nah, ini dipelajarinya kalau sudah khalwat, ya. Jadi kita pending dulu, ya. Tapi itu ada rahasia di situ. Karena dia melalui nafas. Semakin orang menyadari nafasnya, semakin dia dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah Allah ngajarin dia. Jadi kenapa ada orang-orang mendapat ilmu laduni? Karena dia tahu zikir namanya zikir anfas. Zikir apa? Kok kita sudah zikir Allah sekian tahun belum? Karena belum pindah ke zikir anfas. Maka nanti ada namanya yang disebut Imam Ghazali ilmu laduni. Apa arti ilmu laduni? Ilmu laduni, ladun itu artinya ilmu yang diberikan tanpa perantara. Kalau sekarang kami kasih zikir Ismul Jalalah, Ismul Zat, Nafi Isbat, Al-Taif, Wukuf, itu masih perantara guru. Dengan mengamalkan ini sungguh-sungguh, nanti diberi rasa, dilihat oleh Allah. Nah, itu ilmu. Nanti diberi rasa, merasa bersama Allah. Itu ada ilmunya. Nanti diberi rasa, kok dekat sekali kepada Rasulullah.
Nanti diberi rasa lagi, dekat sekali kepada Allah. Disebut dekat, tapi tidak ada ininya, ya. Apa bahasa orang kampung itu ya? Dekat tak berhantaran, apa gitu ya? Jauh tak berjarak. Waduh, ribet bahasanya. Kira-kira seperti itu. Karena Allah itu tidaklah benda, maka kedekatan kepada Allah bukan kedekatan fisik, sifatnya rohani. Dan kita sudah bahas sebelumnya bahwa tubuh ini, pikiran ini tidak akan dapat merasakan Allah. Yang dapat merasakan Allah hanyalah hembusannya, yaitu rohani kita. Ya, kalau qalbu hanya dapat merasakan nama. Qalbu kita, makanya qalbunya beberapa hari ini terus ya ditekan menyebut nama Allah, sebut. Ya. Kalau ruhani enggak, dia lebih tinggi dari itu, ya, dan abadi, rasanya abadi. Nah, orang-orang yang mohon maaf zikirnya belum sampai pada qalbu, mereka itulah yang dikhawatirkan su'ul khatimah, yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi la ilaha ghairuh, inna ahadakum la ya'mal bi'amali ahli al-jannah hatta la yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamal bi'amali ahli an-nar fayadkhulha." Sesungguhnya demi zat yang tidak ada Tuhan selain Dia, begitu kata Rasulullah SAW, sungguh ada di antara kamu orang yang beramal, amalnya soleh sekali sehingga jarak dia dan surga hanya 1 jengkal. Fayasbiqu alaihil kitab, tapi ketentuan sudah berlaku. Apa ketentuan itu? Orang yang zikirnya tidak sampai tembus ke dalam kalbu, nanti di akhir hayatnya ketika tubuhnya kejang, sakar, kalbunya kosong menyebut nama Allah, walaupun sudah baca ribuan kitab, walaupun sekolah tinggi, walaupun haji 1000 kali, kalau nggak sampai dia berhaji dengan kalbunya, sholat dengan kalbunya, zikir dengan kalbunya, zakat dengan kalbunya, semua harus menyertakan kalbu, maka yasbiqu alail kitab. Apa yang ditetapkan Allah? Innal a'mal bil khawatim, innamal a'mal bil khawatim. Amal itu tergantung ujungnya. Jika ini nggak sampai kepada ujung diri, yaitu kalbu, maka di ujung hayat pun juga sama. Itulah kenapa terjadi ada orang katanya kiai tapi susah meninggal, ada orang katanya ustadz tapi gak bisa baca la ilaha illallah Allah sebelum wafat. Ya, pernah dengar? Jangan-jangan pernah lihat. Ya, dulu musuh dari Syekh Mukhtar Angkulakuang namanya, pendiri Madrasah Tarbiyah Islamiyah, mengalami itu. Ya, mendebat, mencaci maki orang-orang ahli zikir, menghina. Padahal sudah ada kesepakatan kalau kalah debat tidak akan menghina, tetap dia menghina. Beberapa bulan sebelum wafatnya, lari-lari tengah pasar nggak pakai celana, hilang kesadarannya. Ya, mau begitu, ya, maka harus ada kesadaran qalbiyah. Nah, kesadaran qalbiyah itu nanti kalau antum lagi mengalami goncangan hidup luar biasa atau sakit luar biasa, badan sudah lulai, nanti yang bekerja qalbu ya beralih, tenang aja, ya. Maka sakratul maut, sakrah artinya mabuk, mabuknya mati, yang bisa menenangkan cuma tenangnya qalbu. Maka dari sekarang qalbunya betul-betul dilatih terus menyebut nama Allah. Ini antum nggak akan bisa beli itu nama Allah, beli ke Allah, benar nggak? Itu nama pencipta langit dan bumi, nggak bisa kita beli. Saya sekolah pun bertahun-tahun nggak bisa menggambarkan, mencapai hakikat nama Allah itu. Hanya Dia yang tahu hakikat namanya. Ini namanya udah cukup. Ya. Nah, Imam Ghazali mengatakan kalau orang sudah sampai kepada kesadaran qalbiyah, sampai kepada ruhiyah, Allah nanti langsung yang akan menghembuskan ilmu di dalam kalbunya. Jika syaitan mewahyukan was-was ke dalam kalbu pengikut-pengikutnya, masa Allah tidak? Kan di Quran kan ada kalimatnya la masa atau massa
masathu ta'ifah, ya, disentuh oleh sekelompok syaitan, ya. Juga ada waswasa, ada auha, syaitan mewahyukan, benar nggak? Oh, itu syaitan tingkat tinggi. Orang yang diwahyukan syaitan namanya wali syaitan. Mirip-mirip laduni, tapi al-laduni asy-syaitaniyah. Ya, langsung diajar iblis. Bisa tahu yang aneh-aneh. Tapi penciriannya satu. Iblis itu sempat berzikir, maka dia tahu beberapa ilmu zikir. Nah, berarti kalau sudah zikir belum tentu tenang, ya. Mesti ada ma'rifatul mazkur, mengenal siapa yang kita zikirkan. Nah, itu yang wajib dipelajari. Ya, mengenal siapa yang perlu yang kita. Ya. Jadi dari dulu suluk kholwat begitu-gitu aja. Apa yang beda? Ma'rifat yang beda. Ma'rifatnya harus nambah. Yazid, mesti bertambah, jangan berkurang. Dan yang terakhir, al-wukuf al-qalbi. Wukuf berarti tetap, qalbi berarti pada qalbu. Wukuf pada qalbu, ya. Ada dua makna kata beliau. Pertama, kaunu qalbi dzakir hadiran ma'al haq. Hati selalu hadir merasakan Allah. Bagaimana caranya? Sebut namanya, yang punya nama mesti hadir. Ya. Kalau saya panggil yang hadir ini tidak dengan namanya, noleh nggak? Saya panggil Dawami dengan Daim, Daim gitu. Artinya sama loh. Nggak noleh dia. Im. Siapa itu? Ya, abadan. Ya, nggak noleh dia. Atau, oi, gitu. Semuanya gengsi kan, mau noleh dipanggil oi. Kamu siapa? Ya. Maka memanggil Allah itu mesti namanya, pasti dinoleh. Ya. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Hanya Allah yang benar-benar menjawab orang yang memanggil namanya. Hanya Allah, nggak ada lagi. Kekasih belum tentu. Apakah yang nggak dikasihi? Apalagi teman politik, apalagi teman bekerja. Dia hanya bersama kita kalau kepentingannya sama. Ada orang pertemanannya berdasarkan duit, ada yang berdasarkan teman angkatan, ada yang alumni, benar ya? Ada yang berdasarkan mazhab, ada yang berdasarkan manhaj. Tapi siapa yang pertemanannya fillah, yang disebutkan dalam hadis Nabi nanti di akhirat, ini hadis penutup kita. Para nabi, syuhada, heran kok ada sekelompok orang pergerakan dia seperti pesawat, cepat, kecepatan kilat. Yaghbituhum, ya, ada yang iri kepada mereka. Lalu bertanya, itu para nabi, para syuhada. Nabi bisa begitu juga, cuma mereka bingung. Ini bukan nabi, walaisu bi'anbiya. Mereka bukan nabi, bukan juga syuhada. Kok bisa punya kendaraan yang kita sebut sebelumnya? Jadi orang nanti di padang mahsyar ada kendaraan. Jangan bayangkan onta. Nabi menyebut yarkabun, ada yang yarkabun, ada yamshun. Semua kendaraan yang ada di pikiran antum apa aja? Lexus. Boleh juga tuh. Ya, apalagi kendaraan yang terbang. Ya, kendaraan motor. Jadi nanti di akhirat itu ada yang seperti itu, ada yang kayak motor. Tapi bukan motor bentuknya. Kecepatannya seperti motor. Ada yang seperti pesawat, ada yang kayak jet. Yang kayak jet itu ditanya, ya Allah itu siapa? Muncullah jawaban, Allah yang jawab, al-mutahabbina fiyya. Mereka itu yang mereka saling mencinta dulu di dunia, fiyya, dalam mengenal aku, dalam berzikir kepadaku, dalam berjuang untuk memenangkan ma'rifatullah dalam dirinya, dalam hidupnya, dalam dakwahnya. Jadi kita boleh kita beda thariqah, enggak apa-apa, yang penting ujungnya ma'rifatullah. Boleh kita beda manhaj dalam bab akidah, yang penting tetap ahlus sunnah
Perbedaan mustalahat, istilah nggak ada masalah. Berbeda fikih nggak apa-apa, nggak ada masalah. Berbeda status sosial nggak ada masalah. Tapi ketika dia mengenal Allah, itulah persaudaraan sejati. Ya. Maka orang-orang yang hari ini di dunia mereka berkumpul untuk itu. Mereka satu gerbong nanti di sana. Ada nahkodanya, ya. Ada semuanya, ada lengkap di sana. Ya. Kalau naik pesawat yang eksklusif, ada makan ininya nggak? Ada. Kalau yang enggak ya paling kasih roti. Jadi saat orang tenggelam dengan keringatnya, ini enggak. Dia terbang. Al-mutahabbuna fiyya. Nah, kalau boleh disebut itu namanya kendaraan ar-rikab al-Muhammadi. Kendaraan-kendaraan yang terhubung, tergabung dalam cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Satu-satunya jalan mengenal Allah, mencintai Allah, cuma mencintai Nabi Muhammad SAW. Maka bagi kita, sholawat itu wajib. Ya, terserah orang mau bilang apa. Bagi kita sholat wajib. Karena yang buat antum bisa sholat siapa? Yang ngajarin sholawat? Yang ngajarin sholat? Ya, terus masih protes. Saya sebut bahwa sholawat lebih wajib dari sholat, masih protes. Antum tahu sholat dari siapa? Nabi Muhammad SAW. Berterima kasih kepada yang ngajarin ini, itu lebih wajib. Dia jadi syarat deh. Wajibnya bukan wajib rukun. Walaupun di mazhab Syafi'i itu rukun. Ya. Jadi orang-orang nggak sholawat itu, dia nggak punya nahkoda nanti, nggak punya imam, nggak punya pilot nanti. Ya, ntar datang aja sendiri sama Allah ya. Kalau bisa, ya. Sekarang ada masalah aja minta tolong sama orang kok. Ngurusin surat aja ke kelurahan, minta tolong sama orang. Gimana ngurus nanti di sono? Antum nggak punya orang dalam. Mesti punya orang dalam. Fiyya. Yang di dalam cintaku. Dan itu cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh karena itu, walaupun masih ada sehari besok lagi taklim ya, saya khawatir lupa, wirid kita 2 aja untuk masalah kerohanian. 1 zikrullah, 2 zikru Muhammad SAW, yaitu salawat, mengingat Allah lalu salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Di luar itu taklimnya, ya, suluknya. 2 itu aja yang kita olah terus kemana-mana. Ya, kadang-kadang kita habis tawajuh yang lebih banyak salawatnya kan. Tawajuhnya pendek, salawatnya diulang-ulang. Nah, itu lagi halnya itu. Ya. Nah, semoga nanti kita yang termasuk berkendara dengan kendaraan tercanggih. Tapi dahsyatnya Rasulullah SAW. Beliau tidak mau berangkat duluan. Beliau setelah hantarin balik lagi cari ummati. Itulah nanti para mursyid-mursyid, guru-guru, wali-wali Allah yang mereka bermurid, tidak mau egois, dicari semua muridnya. Rasulullah mencari imam-imam cari pengikut imam itu. Semua mencari. Benarlah kata Imam Ibn Sirin, al-isnad minad-din, Ibnu Mubarak ya, beragama itu mesti berguru. Karena nanti berguru ini akan abadi sampai ke sana. Kalau ayah ibu belum tentu. Al-akhilla yawma idzin. Gimana ayat ini surat? Al-akhilla yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Insyaallah hafizta. Ya. Pada saat itu orang-orang yang berteman, orang-orang yang dulu berkawan, orang-orang yang dulu bekerja bersama, berjuang bersama, ba'duhum li ba'din adu. Mereka saling musuh-musuhan. Nanti di sana saling nyalah-nyalahin. Saya kan dulu begitu karena kamu. Saya kan dulu saling nyalah-nyalahin. Kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mereka lah al-mutahabbuna fiyya. Kita memohon kepada Allah semoga namanya bertahta dalam qalbu. Ma'rifat mengenalnya tembus ke dalam rohani kita. Sehingga jika ada terjadi sakaratul maut mendadak kapanpun itu, namanya tetap keluar dalam lidah ini. Ingatan kita terhadap Allah tetap bersemayam dalam ruh ini. Jika kita mati, kita disambut oleh beliau
baginda Nabi Muhammad SAW. Jika kita berbangkit, kita dicari oleh beliau yang dipanggil ummati. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salatu wassalamu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah. Semoga majelis ini diberkahi Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Selamat beristirahat beberapa waktu dan kita menikmati nanti insyaallah pada waktu maghrib, jangan sekarang, makan gulai kambing. Alhamdulillah. Semoga yang sudah beramal berdonasi diberkahi Allah zahir batinnya. Yang juga untuk ngurusin tempat zawiyah surau kita, Allah berkahi hidupnya. Siapapun yang datang, siapapun yang bantu, Allah mudahkan urusannya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat. Ya. Hafizta? Ikra. Dia udah nyiapin salawat dari tadi. Khair, ikra. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa barik alaihi. من لا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدمي محمد باسط المعروف جميعه محمد صاحب الإحسان والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد دينه حق ندين به محمد مجملا حقا على عالمي محمد ذكره روح لأنفسنا محمد كاشف الغمة والظلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد يوم بعث الناس شافعنا
محمد نوره الهادي من الظلم محمد قائم لله ذو همم محمد خاتم للرسل كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ثابت الميثاق حافظه محمد طيب الأخلاق والشيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد خير خلق الله من مضر محمد خير رسل الله كلهم محمد دينه به محمد مجملا حقا على عالمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه.